Akhir-akhir ini di dunia perkontenan, LinkedIn, social media lagi pada rame banget ngebahas tentang tools AI yang bernama ChatGPT. Apakah hal ini akan menjadi ancaman bagi para content marketer atau malah bisa dijadikan peluang untuk membuat konten? Hai semuanya, kenalkan namaku Felicia. Di channel ini biasanya aku suka sharing informasi seputar pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, dan juga tips ngonten. Kalau kamu tertarik dengan topik tersebut, seperti biasa, kamu bisa subscribe YouTube channel aku untuk sama-sama belajar. Nah, kamu udah dengar belum ya tentang sebuah tools yang bernama ChatGPT? ChatGPT adalah tools yang dibuat oleh perusahaan yang bernama OpenAI. Basically itu dia bisa ngejawab semua pertanyaan yang diberikan. Yes, kamu nggak salah dengar, apa aja bisa dijawab sama ChatGPT. Ibarat gampangnya tuh kayak chatbot atau virtual assistant, kamu tinggal nanya aja dan ChatGPT akan memberikan jawaban. Dan jujur, aku cukup impress juga sih dengan performance-nya. Karena style ngejawabnya itu cukup human dan enak dibaca. Ini aku kasih beberapa contoh aja ya langsung. Yang pertama, bisa nggak ChatGPT menulis caption Instagram tentang keseruan liburan ke Bali? Nah, aku coba bikin prompt atau perintah dalam dua bahasa. Yang satu tuh bahasa Indonesia dan satu lagi bahasa Inggris. Memang sih yang bahasa Indonesia tuh rada canggung ya bahasanya. Cuma mungkin karena aku juga kurang detail ngasih promptnya. Yang untuk bahasa Inggris, aku kasih prompt yang lebih jelas dan wah hasilnya tuh oke banget. Ada dikasih rekomendasi hashtag lagi. Contoh kedua yang lebih teknikal, ini aku kasih contoh simpel aja ya, gimana caranya mengubah warna dengan kode CSS. Dan yang keluar hasilnya tuh kayak gini. Nah, ini juga cukup menarik. Aku iseng nulis kalau aku tuh curcol ya, lagi kesepian. Dan lihat deh, jawabannya tuh seperti respon umum yang diberikan oleh manusia. Like, I'm sorry that you're feeling lonely. Dan dia juga ngasih beberapa tips atau saran yang bisa ngebantu. Nah, saat ini ChatGPT masih bisa digunakan dengan gratis. Cuma ya gitu, versi gratisnya tuh lebih lambat. Untuk versi premium gak cukup mahal juga. Cuma $20 atau sekitar 300 ribuan untuk dapat mengakses informasi lebih cepat dan mungkin datanya tuh lebih terbaru. Pertanyaannya, apakah ChatGPT akan menjadi ancaman, terutama untuk kerjaan seperti online customer service, content writer, copywriter, even di industri edukasi ya, karena pelajar atau mahasiswa bisa tinggal suruh ChatGPT, let's say, bikin essay atau kerjaan PR, karena kalau kamu lihat contoh atau hasil jawaban yang diberikan tuh bagus banget dan lolos tes plagiarism. Beberapa orang juga berpendapat kalau ChatGPT akan menggantikan Google sebagai mesin pencarian. Alasannya karena ChatGPT lebih simple, tinggal masukin komen terus langsung ngasih jawaban. Sedangkan Google harus pilih lagi situs-situs yang ada di search engine, baru ketemu jawabannya. Waduh, kalau gitu bisa berabe dong bagi para blogger, karena orang-orang bakal beralih ke ChatGPT dan gak baca artikel kita. Well, although banyak kekhawatiran seperti itu, tapi menurut aku ChatGPT masih ada beberapa kekurangan jika dibandingkan dengan manusia. Yang pertama, hasil jawaban ChatGPT itu kadang kurang akurat, jadi harus dilakukan cross-check ulang kembali. Kadang-kadang pas kita ngasih dua komen yang berbeda, tapi sebenarnya inti pertanyaannya tuh sama, ChatGPT akan memberikan jawaban yang berbeda juga. Yang kedua, walaupun ChatGPT pinter ya dan tahu banyak hal, tetapi jawabannya tuh terlalu general. ChatGPT nggak bisa memberikan opini, review, apalagi kan kadang kita nyari pengalaman akan suatu hal. Misalnya aja review skincare atau pengalaman pas traveling ke negara tertentu, itu tuh belum bisa di-cover dengan baik oleh ChatGPT. Yang ketiga, tone atau style penyampaian ChatGPT cukup standar, kadang malahan diulang-ulang atau bisa dibilang kayak monoton gitulah. Belum bisa menggantikan gaya bahasa manusia yang dapat di-cater ke kalangan yang berbeda. Nah, bagaimana nih kita sebagai seorang digital marketer, content creator, blogger dapat memanfaatkan ChatGPT untuk membantu dalam membuat konten? Kalau aku malah ngelihat ChatGPT itu sebagai peluang. Karena kadang pas kita nulis artikel blog atau skrip YouTube, caption, ada saat-saat kita tuh stuck dan bingung mau nulis apa. Nah, di sini kita bisa bertanya ke ChatGPT dan mengambil jawaban sebagai bahan yang bisa kita olah kembali untuk memaksimalkan konten kita. Karena itu kita harus bisa menafsirkan perintah-perintah yang ingin ditanyakan. Semakin detail perintah yang kita berikan, maka hasilnya akan semakin bagus. Jawaban dari ChatGPT juga bisa kita jadikan ide untuk membuat konten, sehingga proses pembuatan konten bisa jadi lebih cepat. Ini aku kasih beberapa contoh gimana kamu bisa menulis artikel blog dengan menggunakan ChatGPT. Pertama, kamu bisa riset keyword terlebih dahulu, dan itu tuh aku udah pernah bikin videonya lebih lengkap di sini.
Jadi aku pengen nulis tentang letter of credit. Aku masuk aja ke Google dan nyari pertanyaan-pertanyaan di bagian people also ask, terus aku tanyakan di ChatGPT. Setelah itu aku tinggal susun dan edit dikit agar lebih SEO friendly dan hasilnya tuh jadi begini. Kalau dicek, hasilnya tuh lolos plagiarism. Untuk cara nulis artikel SEO friendly juga udah pernah aku bikin ya videonya, jadi ntar kamu bisa nonton di sini. Nah, contoh kedua, aku ada artikel lama tentang tempat wisata di Singapura dan pengen aku kembangkan karena kayaknya isi kontennya tuh kurang. Pertama, aku tanya dulu ke ChatGPT untuk ngelist 30 tempat wisata di Singapura. Kemudian minta ChatGPT untuk ngasih deskripsi singkat tentang masing-masing tempat wisata tersebut. Kamu bisa lihat aku update artikelnya di blog tanggal 19. Setelah itu aku cek Google Search Console beberapa hari kemudian ada peningkatan performance dari artikel tersebut. Nah, yang dulunya harus habisin waktu berjam-jam untuk nyari ide, nulis artikel, sekarang nggak sampai 30 menit udah bisa bikin kerangka blog. Tinggal kamu tambahin aja foto-foto pendukungnya. Kurang lebih itu bagaimana kamu bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat konten. Balik lagi, menurut aku sebagai seorang penulis, creator, kita tuh harus punya proposition value yang lebih baik dari yang lain. Bisa dari personality kita, engagement kita dengan pembaca. Ada alasan kenapa let's say penulis di National Geographic atau let's say di majalah Forbes itu bisa dibayar mahal. Karena faktor kreativitas, kualitas, dan pengalaman yang tetap sulit digantikan dengan AI. Gimana menurut kamu? Coba deh otak-atik ChatGPT, mumpung masih gratis juga. Kalau kamu suka dengan video ini, kasih jempol like biar bisa membantu channel ini untuk berkembang. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi biar kamu bisa belajar dan mendapatkan update langsung jika aku ada upload video baru. Thank you dan sampai jumpa di video lain. Bye!